Perhatian kepada teman-teman yang sedang preparing untuk SBMPTN, something like that gitu. Emang dapat pacar mungkin ya. Sekitar kalian cuma perlu pasang kacamata kuda kayak gitu ya. Perlu pasang kacamata kuda dan buktiin ke mereka kalau kalian juga bisa. Itu sih. well guys, hari ini kita bakal ngobrol lagi sama mahasiswa Universitas Brawijaya yang tentunya inspiratif karena dia punya banyak konten-konten yang berkaitan dengan buku-buku daging. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah ada nih yang follow dia. Langsung aja kita sapa ini dulu ya. Zulfikri Yes. Ensa Putra. Yo, Halo. ini ngapalinnya Halo dari semuanya. semalam loh. Aku nama kamu Oke. sulit banget. Panggilan akrabnya adalah Panggilan akrabnya panggil aja Zul atau kalau Zul. orang-orang biasa tahu Zulensa. Zul Ensa. Oke, jadi yang mungkin belum tahu, buka buruannya Instagram Yes. ataupun TikTok, Yes. username-nya sama Username-nya sama semua, TikTok, Instagram, YouTube Zulensa. Zul Ensa. Gitu. Siap. Oke, sebelum kita ngomong yang daging-daging, Yes, kita oke. ngomong yang Daging. gampang dulu ya, Oke, tapi siap. harus jawab cepat. Pertanyaan Semangat. pertama, apa makanan favorit kamu di Kota Malang? Rawon. Itu yang pertama kali aku makan. Rawon doang. Yes. Oke, tapi emang enak ya rawon Emang ya. enak sih, Oke. otentik gitu. Kalau minuman favorit? Minuman favorit, aku tetap air putih sih. Oh, Air putih. sehat Sebisa ya. mungkin ngurangin yang manis-manis. Oke. Yes, kayak gitu sih. Kalau lagu yang lagi didengerin banget nih everyday. Lagunya apa ya? Lagunya Coldplay mungkin ya. Viva La Coldplay. Vida, Yellow. Oh, lagu-lagu jadul malahan ya. Lagu-lagu jadul. Ya, wow, kayak gitu. menarik. Itu band favoritku sih. Dari semua buku yang paling favorit kamu sekarang deh. Satu buku yang paling favorit, sebenarnya banyak sih kak. Sekarang aja. Sekarang aja. Recently. Psychology of Money. Oh, Psychology of Money. money. Itu dia, buku daging. Buku daging. Oke, kita tahan dulu. Ya, ya, Oke. ya, ya. Terakhir mungkin role model favorit kamu siapa? Oke, role model kalau aku sendiri, jujur aja nggak ada role model kak. Oh, Yes. Jadi nggak ada satu patokan. Aku bisa bilang role modelku banyak banget kayak gitu Oke. ya. Kalau misalkan dibilang role model, mungkin kan yang sedikit banyak berkontribusi kayak gitu ya di hidup Oke. aku. Jadi ada beberapa dari penulis buku, dosen-dosenku, bahkan orang tuaku, teman-temanku. Kalau penulis buku mungkin penulis bukunya ya Psychology of Money, Morgan Housel. Terus ada Henry Mananpiring itu yang nulis buku filosofi teras juga. Itu mungkin kalau kakak baca ya. Jadi banyak sih dari YouTuber juga mungkin dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma satu role model aja kayak gitu. Oke, got it. Nice. Yes, Oke. yes. Zul Ensa ini juga Yeah. merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tapi apakah asalnya dari Malang? Dari mana kamu berasal? Enggak. Ya. Aku berasal dari kota kecil Di mana tuh? di Jawa Barat. Bisa tebak tak? Apa? Tadi aku sudah diomongin tapi lupa. Waduh, lupa nih kayaknya. Banjar. Banjar, betul. Oke, Yes. nggak Jadi- short term memory banget ya malu. Satu memori, oke. Oke. Tepat banget. Jadi Banjar tuh salah satu kota kecil di Jawa Barat. Jadi ada di perbatasan antara Jabar sama Jawa Tengah gitu kak. Dan aku lahir dan besar di situ sampai SMA. Why? Universitas Brawijaya. UB ya, karena menarik. Kotanya tuh Malang. Oke. Kotanya tuh Malang, dia dingin kayak gitu. Oh. Ya, aku suka sama iklim di sini. Aku suka terus banyak kafe-kafe murah juga kayak gitu kan. Masa iya triggernya karena kafe murah Ya, gitu? ya benar-benar. Tapi itu salah satu poin yang aku miss sih dari kota Malang tuh. Banyak banget kafe yang murah. Karena kalau di kota asalku atau mungkin di Jakarta, kalau misalnya kita compare sama Jakarta gitu ya, wah di sini murah-murah banget gitu. 20.000 udah dapet makanan sama minum Sama kayak gitu minum. kan. Ya, Apalagi jadi- di kantil halalnya UB ya. Benar. Terlepas dari itu, aku juga suka UB-nya juga sih, Kak. Aku suka suasananya, environment, terus juga dia masuk top 10 juga karena aku lihat rank-ranknya. Jadi itu sih Ikut alasannya. bangga saya. Jadi masuk UB guys. Join UB be the best. Wah, aduh, mantep banget nih abis ini jadi Benar, benar. BA-nya Jadi UB. BA, oke. Tapi yang menarik juga di konten kamu, aku scroll gitu ya sampai bawah, Yes. kamu tuh juga menaruh perhatian kepada teman-teman yang sedang preparing untuk SBMPTN, Yes. something like that gitu. Emang suka gitu ya bantuin adik-adik tingkat atau mungkin kedaerahan nih muncul, Benar. "Ah, teman-temanku dari Jawa Barat terus dibawa ke UB. Yes. Jadi gini, story-nya dulu mungkin ya kak. Boleh. Awal-awal aku ngonten kayak gitu. Sebenarnya aku ngonten gak langsung ke konten self improvement atau self empowering kayak gitu. Aku Oke. juga nggak langsung ke buku kayak gitu.
Jadi aku begin at the very first place itu di konten tips masuk PTN malah. Oke. Aku mulai di Twitter, di situ aku sering bahas awalnya yang bikin aku viral tuh ada satu konten, di situ aku reactions buka pengumuman UTBK. Oh. Nah, dari situ aku mulai dapat impressions dari sosial media. Aku diundang-undang juga di beberapa acara kayak gitu. Oke. Dari situ aku mikir, kayaknya aku nggak akan stop di Twitter nih. Karena aku pengen profitability juga dari si konten social media juga. At the end of the Oke. day, aku decide untuk move ke Instagram sama juga TikTok dan juga YouTube kayak gitu. Oke, itu move-nya tahun? Move-nya tahun 2020 juga kalau nggak salah. Oh, zaman-zaman Ya. pandemi ya. Ya, zaman-zaman pandemi itu ya selain kuliah kan gabut juga kan. Kuliah ngerjain tugas, kenapa nggak konten aja? Gabutnya manfaat sekali Anda ini ya. Oke. Lebih ke nggak ada kerjaan sih pada saat I itu. see. Jadi aku mulai untuk create konten di Twitter, terus abis itu kita coba untuk convert ke yang ada visualnya, Oke. berbentuk video kayak gitu. Akhirnya aku coba-cobalah di TikTok, aku coba-cobalah di Instagram untuk build personal branding juga. Oh. Yes, itu kan buka banyak opportunity juga. Aku sering bahas juga di kontenku regarding personal branding. Oh, Jadi kayak wow. gitu sih, Kak. Apa perbedaan dari platform yang kamu gunain akhirnya kamu decide oke, I will move to Instagram and TikTok. What's the difference? Oke. Aku selalu memandang TikTok dan Instagram tuh platforms yang paling tepat untuk bangun personal branding sih, kayak gitu, Kak. Jadi di Instagram kita bisa connect sama each others, dan di TikTok juga udah banyak platformsnya. Selain untuk sharing juga kita bisa monetisasi, di situ ada TikTok Shop, ada juga platform-platform lain lah, fitur-fitur lain dari TikTok yang bisa kita utilize sebagai anak anak kuliah kayak gitu ya. Oh, oke. Jadi nyambi dapat cuan juga di situ. Dan alasanku untuk milih IG dan TikTok sih, alasanku untuk move mungkin ya. Itu mungkin di Twitter tuh terlalu berisik gitu kan. Terlalu banyak threads yang sebenarnya nggak mau aku lihat, cuma tiba-tiba ada di feed kayak gitu. Banyak lah. Ada itu kayak cerita-cerita yang nggak perlu aku konsumsi sebenarnya. Tiba-tiba aku konsumsi dan aku mainkan buang waktu di situ sih. Akhirnya Oke. ya aku fokus, aku coba di porsi aja untuk si Twitter ini, atau sekarang namanya X kayak gitu ya. Jadi aku move ke TikTok dan Instagram kayak Oke. gitu. Menarik nih ya. Yes. Sekarang kita coba ulik-ulik lagi berkaitan dengan dua platform ini. Ketika kamu sebagai seorang content creator, apakah Yes. akhirnya membuat konten yang berbeda untuk dua platform ini karena pasarnya beda atau Oke. malah sama aja? Oke, ini menarik sih, karena kebetulan untuk pasar di Instagram sama TikTok nih ada kesamaan gitu. Oh, Yes, oke. ada kesamaan. Jadi di TikTok aku tetap masuk kalau misalkan aku bahas PTN, aku bahas tentang buku, self improvement, tips productivity, and so on kayak gitu. Dan IG pun masih tetap naik kayak gitu loh. Oke. Tapi aku bisa bilang untuk audiensku di IG lebih banyak, mungkin lebih suka di konten-konten perbukuan kayak gitu ya. Ketika aku bahas lebih buku. niche jadinya ya. Niche-nya Oke. ke buku kayak gitu. Itu sih, Kak. Tapi apakah ketika konten misalnya buku nih viral banget nih di IG Yes. dan kamu bawa ke TikTok, apakah akan sama viralnya atau beda? Karena sekali lagi karakteristik platform ini nyatanya juga akhirnya berbeda. Kalau itu 50-50 sih, Kak. Kayak gambling ya. Gambling. Coba aja. Algoritmanya pengen naik atau enggak itu nggak bisa aku prediksi sih. Cuma Oke. aku bisa bilang 60% sama sih untuk engagementnya. Jadi most likely kalau misalkan aku di TikTok virals, di Instagram juga virals, dan sebaliknya gitu sih, Kak. Oke, ngomong-ngomong soal content creator yang menjadi momok bagi teman-teman yang mau mencoba itu biasanya gimana memulai terutama mencari ide konten? Mencari ide konten. Iya. Oke, aku selalu percaya sih kalau setiap orang itu pasti punya sisi uniknya masing-masing, pasti punya pengalamannya masing-masing, pasti punya pembelajaran selama dia hidup. Setidaknya ada hal yang bisa di-share ke orang banyak kayak gitu. Nah, untuk cari ide konten bisa dari yang terdekat aja sih, Kak. Kita ini sukanya apa sih? Kita ini ada minat di mana sih kayak gitu. Oke. Contoh, aku suka yang namanya baca buku. Aku suka hal-hal yang bersifat self improvement kayak gitu. Aku suka buku-buku daging ya, katakanlah kayak gitu, Kak. Jadi aku rasa ini bakal bermanfaat kalau aku share ke banyak orang kayak gitu loh. Atau mungkin aku setelah lolos PTN, aku mendapat suatu pelajaran, oh ternyata ada triknya ya untuk masuk PTN. At the end of the day, aku mikir, oh
ini kayaknya bisa nih kalau orang-orang dikasih informasi yang sama, dapat pembelajaran yang aku belajar selama aku persiapan UTBK mungkin, selama aku belajar buku, selama aku mempelajari self improvement kayak gitu ya. Jadi aku rasa setiap orang punya pembelajarannya masing-masing, punya minat dan bakatnya masing-masing. Dari minat dan bakat itu mungkin bisa kita share kayak gitu. Jadi bahan konten, jadi bahan yang mana bisa kita sebar luaskan ke orang-orang dan ngasih impact positif ke orang banyak kayak gitu sih Kak. Oke, kalau kita tarik lebih dalam lagi, Yes. orang mau dengerin kita itu harus terbangun rasa trust dulu. Rasa trust. Gimana cara orang trust dulu? Misalnya nih, aku doyan rawon, Yes. dan kontenku Oke. semua bahas rawon mulai Yeah. dari kluwak apa segala macam. Yeah. Cuman kayak siapa kamu gitu ya? Oke. Ini gimana nih jawaban yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat perkuat personal branding sih. Oke, nice. Digital branding. Dengan cara yang konten. Konten sebanyak mungkin itu. Oh, oke. Ya. Jadi kita bangun fondasi awal dulu karena aku pun bukan siapa-siapa ya awalnya. Sampai sekarang pun Wes. nggak siapa-siapa sih sebenarnya. Centang biru, guys. Aduh, hanya seorang yang suka bahas buku aja sih sebenarnya. Aduh. Jadi aku tuh dulu nggak punya sama sekali relasi yang ada di sosmed kayak gitu. Aku pun sosmed followers tuh ya masih di bawah 1.000 lah kayak gitu rata untuk TikTok, IG ataupun Twitter. Tapi yang aku lakuin pada saat itu, ya mungkin ini bisa di-apply juga buat yang mau mulai content creating, itu adalah konsisten konten aja sih. Kita tentukan niche, apa yang bakal kita bahas di dalam sosial media kita. Oke. Personal branding, apa yang bakal kita build. Kamu tuh pengen dilihat sebagai orang yang expert di mana? Apa kamu pengen dilihat sebagai orang yang expert di bidang makanan gitu, review-review makanan? Itu kontennya bisa seputaran itu. Kalau misalkan aku pengen build personal brandingku sebagai orang yang suka baca buku dan sharing hal-hal yang berbau dengan self improvement kayak gitu. Jadi yaudah aku share tentang hal itu. Aku konsisten konten kayak gitu selama sebulan 2 bulan. Pasti cepat atau lambat bakalan dapet bakalan dapat exposure juga sih kayak gitu Kak. Dan itu akan unlock some opportunity. What kind of Yes. opportunity? Wah, opportunity. Biasa Yeah. kan orang selalu psikologinya adalah ketika oke, melakukan sesuatu yang effort Yes. banget, apa gitu ya hasilnya, profit yang dia dapat. Banyak sih. Oke. Opportunity banyak. Mau itu opportunity tawaran kerjasama kayak gitu ya, mungkin Oke. endorsement kayak gitu. Opportunity kita ketemu orang-orang hebat juga. Oh. Kan kalau misalnya kita post di social media, kita dapat exposure kan. Yes. Kita dapat exposure, kita bisa dapat awareness dari orang banyak. Kita dari situ sangat membuka pintu untuk dapat relasi orang-orang keren kayak gitu. Aku ada beberapa relasi yang aku dapat dari social media ini. Oh. Itu ada beberapa CEO dari startup, ada beberapa dari situ, ada juga fellow content creator lain kayak gitu. Ya, jadi yang sama-sama ngonten, yang baik itu personal branding, ada yang ngonten productivity, ada yang ngonten kamera dan lain sebagainya, food blogger juga ada kayak gitu. Terus di samping itu aku juga dapat pacar mungkin ya. Boleh ya di highlight teman-teman semua salah satu manfaat gitu ya membuat konten. Opportunity kan itu. Opportunity. Dan itu investasi masa depan ya. Yes, Karena benar, zaman sekarang benar, sulit benar, ya benar. sebenarnya cari Ya, benar, pasangan benar, hanya benar, dengan benar. kuliah. Ya, dapat pasangan. Jujur. Karena kita awal approach itu di Twitter, Kak. Oh, sesama content creator Sama jangan-jangan. content creator. Oh, awalnya dia bukan content creator, cuma at the end of the day karena sering kontak sama aku, sering interaksi, dia tertarik buat konten, akhirnya dia jadi content creator. Oh, she is your fans at first. Not really actually. but Yeah, just friends, just not fans. Yes, Okay. it is. Benar, gitu sih. Oke. Banyak lah, banyak yang bisa didapetin ketika kita ngonten ya. Tapi pacarnya satu kan? Satu dong. Kok banyak? Aku Aduh, agak khawatir aduh, satu ya. Satu. Oke, Bukan dan- fake boy guys. Dan masih awet ya sampai Ya, sekarang. Masih. Aman, Oke, aman. dan kamu bisa menginfluence dia untuk bikin konten juga akhirnya. Yes, at the end of the day karena ya sering sharing juga kan, aku sering iming-imingi, ih ini kamu bakal dapat kayak gini at the end of the day, so on. Akhirnya dia konten juga. Dan oke. temanku juga beberapa
yang dekat sama aku ya, itu ada yang konten juga, tertarik Oh. buat konten, akhirnya ya udah let's go kita konten bareng, kita belajar bareng kayak gitu sih. Oke, nice. Dan kita kan masuk ke kontennya gitu ya. Kalau Oke, tadi kita sip. udah yang masih Content creating. permukaan gitu ya. Aha. Sekarang kita bahas yang masuk ke daging gitu. Tadi Boleh. Zul bilang memang banyak konten yang awalnya seputar PTN dan masuk ke buku-bukuan. Nah, aku sempat stalking bahkan sampai konten akhirnya Zul, Ya. dan emang literally banyak banget bukunya, dan rasanya kita bahas beberapa sih yang sekiranya anak mahasiswa ini bakalan banyak untuk ngebaca itu. Yang ringan dulu mungkin tentang duit gitu ya. Kalau Yes. anak-anak kuliah kan biasanya nabung pangkal kaya gitu Nabung ya. pangkal Tapi kaya. yang menarik konten kamu kayak menolak itu, kontradiktif gitu ya kontennya, dari Psychology of Money Psychology mungkin. of Money. Ya. Why? Oke, wah ini jadi diskusi keuangan nih kalau kayak gini. Ya, nggak usah terlalu dalam lah. Garis besarnya aja Garis mungkin besarnya ya. aja. Jadi aku ada satu konten yang Kak Nisa mention tadi itu tentang Psychology of Money kayak gitu, nabung tuh. Sebenarnya nggak ada masalah sama nabung kayak gitu. Oke. Cuma kalau misalkan tujuan kita untuk menernakan uang, tujuan kita untuk melipat gandakan uang atau quote on quote kaya kayak gitu ya, kita bisa investasi instead of dengan hanya menabung kayak gitu. Oke. Dan itu yang aku dapetin dari Psychology of Money. Oke, sekarang Yes. kalau dalam kondisi mahasiswa, tahu kan keuangannya juga pasti terbatas. Yes. Kita coba pukul rata aja. Kira-kira investasi seperti apa gitu ya yang possible untuk dilakukan oleh mereka? Oke, ini situasional juga sih Kak. Cuma mungkin kebanyakan mahasiswa kan mungkin uangnya terbatas kayak gitu ya. Yes. Mungkin cuma dapat dari orang tua, atau mungkin bisa opsional juga kita bangun bisnis mungkin, atau ngonten juga, atau kita cari opportunity lain yang bisa ngasih kita extra income kayak gitu. Oke. Cuma buat investasi apa ya sih yang cocok di mahasiswa? Aku bisa bilang karena mahasiswa kan kegiatannya juga banyak, apalagi kalau ikut organisasi kayak gitu kan. Mungkin bisa di yang low risk aja. Oh. Low risk kayak reksadana, kayak gitu, reksadana pasar uang atau reksadana obligasi itu juga bisa dicoba. Oh. Atau mungkin kalau misalkan lebih konservatif lagi itu bisa coba yang gold, emas. Emas yang batangan itu loh I Kak. see. Ya, kayak gitu sih paling. Karena itu menurutku nggak harus dipantau sering, nggak kayak cryptocurrency atau saham, so I think itu sangat match sama mahasiswa kayak gitu. Dan dengar-dengar kamu juga main di situ ya, kripto Ya, dan lain ada sebagainya. investasi di cryptocurrency dan saham. Oke, tapi Ya. harus punya skill khusus kalau ke sana. Skill khusus paling kita harus bisa analisis sih Kak. Analisis sama tahu makroekonomi. Jadi keadaan ekonomi di global tuh kayak gimana. Oh, lagi perang Ukraina sama Rusia itu kemarin kan Wow. impact juga kan I sama see. global economy. Itu mungkin bisa di-considering tuh kalau misalkan mau mendalami tentang kripto. Karena kripto Oke. tuh kan sangat ini ya Kak, volatile banget kan. Oh. Naik turunnya cepet banget kayak gitu. I Jadi see. kurang cocok sih menurutku untuk mahasiswa, Oke. apalagi yang sibuk-sibuk. Gitu. Masih bingung ntar malam makan Indomie atau nasi Padang, Wah. sekarang bingung kripto kayaknya. Bingung Ntar kripto dulu ya? ntar Ya, dulu nah, gitu oke, kali sip, ya. Oke. sip. Terus kira-kira apa nih stigma tentang keuangan yang mungkin sebenarnya salah di masyarakat, dan itu di buku itu dibahas bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Apalagi kira-kira? Kalau di buku itu aku dapat pelajaran penting sih Kak Apa dari tuh? buku itu. Pada intinya jadilah kaya bukan terlihat kaya. Oh, ini menarik Gitu. nih, karena Itu banyak menarik. orang zaman sekarang beli barang-barang Yes. branded, kelihatan Yes. keren gitu ya. Yes. Aslinya nggak sekeren itu. Aslinya sekali. Gimana tuh, coba seru banget tuh. Jadi satu pelajaran yang paling penting itu sih Kak buat anak-anak muda kayak gitu kan. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang early 20s tuh lagi egonya lagi tinggi-tingginya. Butuh validasi akhirnya Oh, dia iya. beli gadget paling mahal, beli Yes. beli apa namanya outfit yang paling oke kayak gitu, yang ngikutin tren terus kayak gitu kan. Oke. Spending. Tapi yang aku pelajari dari Psychology of Money itu sebaliknya. Jadilah kaya kayak gitu loh. Kita nggak apa-apa untuk berpenampilan sederhana, kita nggak apa-apa untuk hanya hanya pakai outfit yang bukan itu aja sih, yang simple kayak gitu loh, yang minimalis kayak gitu. Nggak harus yang rame-rame ngikutin banget tren, ganti gadget tiap hari. Yang penting kita sisihkan Oke. sebagian dari penghasilan kita, ya mau itu dari dari orang tua gitu ya, mungkin kalau mahasiswa itu ke investasi. Sebaiknya seperti itu sih Kak. Oke.
Oke, berarti Ya. sebenarnya yang kita lihat teman-teman kita yang biasa aja jangan-jangan tabungannya jauh lebih banyak gitu ya. Ya, bisa aja. Oke, wow ini menarik nih ya buat para Gen Z, Yes. milenial, hati-hati nih ya, duit lebih baik diinvestasikan buat masa depan. Apalagi kalau Betul. seusia quarter life crisis sudah Quarter mulai life masuk ke crisis, usia kayak yes. persiapan pernikahan. Waduh, ide. banyak Ini ya. makin deep banget kalau kita bahas Ya, itu. benar. Ini saatnya kita move gak nih ke buku berikutnya nih? Oke. Oke, ada satu buku yang aku juga ikutin dari konten kamu, The 48 The 48 Law Laws of of Power. Powers. Wah, Yeah. itu katanya kata orang-orang kalau kamu mau jadi seorang pemimpin, Ya. beli buku itu dulu biar Yeah. tahu gimana nanti untuk ngejalanin role Oke. the management how. Oke. Jadi di buku itu tuh dibahas tentang gimana itu buku tentang manipulasi sih sebenarnya. Wah, Waduh. buku Teknik manipulasi. quote-unquote ya. Ya ini nanti di crop Benar. jadi konten reels. Jadi konten Zulensa itu ya, manipulasi. Zulensa manipulasi. Waduh. Aduh, gimana? Jadi ya pada dasarnya itu manipulasi sih, bukan manipulasi sih, lebih ke teknis cara gimana kita berinteraksi sama orang, caranya kita berkompetisi secara halus, caranya kita bisa dapat respect dari orang lain, itu dibahas di buku itu kayak gitu. Jadi di buku itu ada satu pelajaran juga yang aku dapat di situ. Apa tuh? Jadi bicaralah lebih sedikit dari yang diperlukan. Ah, Gitu. Jadi kan itu 48 Law of Powers. Jadi isinya tuh ada 48 hukum gitu, Kak. Gitu, Kak. Jadi ada 48 hukum yang mana bisa kita gunain gitu ya untuk ya ketika kita memimpin bisnis, ketika kita mau maju ke apa ya, ke ranah politik itu juga bisa berguna banget sih, Kak. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang ikut organisasi kayak gitu, yang mau mulai start bisnis itu impactful banget sih menurutku. Buku 48 Law of Power tuh. kurang-kurangin, banyak Yes. ngomong ya. Ya, yang Pemirsa. perlu-perlu aja. Yang perlu-perlu aja, oke. Benar. Apa memang realitanya banyak ditemui oleh Zul, mungkin orang yang suka banyak ngomong, ternyata kayak peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya, atau gimana nih? Ada lah beberapa, Ada ya. ada. Oke, apalagi dari 48 itu yang sekiranya menurut kamu ini nih bisa diterapkan? Ketika kita mau mengalahkan seseorang, Widih, tolong dicatat semuanya. tolong dicatat. Jadikan dia teman. Oke, oh Gitu. jadi teman malahan ya. Ya. Jadi ya adalah tekniknya bisa dibaca full di buku itu, 48 Laws of Power itu. Oke, wah. Kayaknya kalau ngobrol sama Zul nggak bisa nih satu episode cuman bahas gini-gini. Tiap buku harusnya sendiri episode Harusnya sendiri ya, benar kita bedah soalnya. Oke, dan sebenarnya masih banyak banget buku-buku yang kamu review di sana. Dan aduh, kayaknya belum bisa nih untuk kita bahas semua. Yang aku masih penasaran soal sosok dari seorang Zul, selain content creator yang followersnya nih ya di Instagram sudah lebih dari 100.000, Waduh. di TikTok sudah lebih dari 300.000, sudah centang biru ya, tolong di highlight teman-teman, tapi tidak mengesampingkan akademik gitu. Bahkan kamu baru aja sempro, boleh tepuk tangan para kru, semua tepuk tangan, keren ya. Thank you. Dan juga nilainya nggak abal-abal. Mungkin kalau sudah Waduh. follow Zul ngeliat nilainya cakep. Wah, Cakep, Pak. itu Cakep. pengen banting HP gitu ya sebenarnya. Yang penting apa ya? Kesel Waduh. banget. Masa iya nilai disiam ditambah huruf C sama CA. Oh my god, keren banget. ya. Oke, dan berarti sebentar lagi sudah akan menyelesaikan kuliahnya di UB. Semoga. Oke, ini menarik banget. Jadi selain content creator jalan, kuliah juga jalan, dan kamu punya kesibukan apa lagi nih? Katanya denger masuk di bisnis juga. Yes, ada bisnis, Kak. Jadi Apa aku tuh? mulai dari Mei itu merencanakan bisnis sama teman-temanku sih. Merencanakan bisnis sama teman-temanku karena aku dari dulu emang kepengen untuk bisnis nih, Kak. Pengen nyoba untuk bisnis kayak gitu. Jadi aku selain kuliah sama ngonten kayak gitu ya. Oke. Aku rasa ini gabut ini. Masih gabut. Oh my god, padahal dapat nilai baik A gitu Yeah. ya. Itu pasti effortnya belajarnya udah mati-matian kan? Ya. Anak hukum ya, tolong dicatat. Hukum. Lebih ke pengen challenge baru sih, Kak. Akhirnya aku Oh, mulai new untuk challenge. bisnis sama teman-temanku juga kayak gitu. Oke, ini pasti teman-teman penasaran. Bisnis apa? Produknya Oke. coba mana nih? Mana Oke, mana produknya coba. produknya? Aku bawa kebetulan. Nah, Yes. ini bisa pegang satu mungkin. Oh, boleh. Jadi
Cheese Ini tea. tuh cheese tea, jadi brand kita namanya cheese tea, itu artinya putih bersih kayak gitu ya. Oh. Ya, karena cocok banget ini karena produk deodoran juga, natural Oke. deodoran. Nah, jadi motivasiku untuk bikin cheese tea ini adalah aku tuh dulu pakai deodoran yang biasa kayak gitu ya, mengandung fragrance dan juga alkohol. Sampai akhirnya itu bikin ketekku gatel dan iritasi. Kayak gitu. Nah, pada akhirnya aku coba yang bahan alami, aku coba DIY ya, do it yourself gitu, bikin sendiri. Serius? Iya, pada saat dulu motivasinya. Oh, oke. Untuk bikin deodoran tawas kayak gitu dari bahan tawas. Nah, terus aku pikir, aku amazed kan, wah ini works juga nih, gitu. Terus kita bisa save banyak duit juga dengan pakai deodoran tawas karena awet banget kak. Oke. Ya, dan dia cukup sekali 2 kali spray aja itu bisa nahan bau ketiak kayak gitu. Seharian? Akhirnya, yes, 24 jam. Wow. Bahkan bisa lebih. Bisa dicoba sama kakak. Nah, terus Kita at the end coba of the day, guys. Pengen tahu baunya ya, Pengen. bengkoang ya. Gak apa-apa ya? by the way itu nggak ada baunya kak. Oh, gak ada bau ya? Iya, karena no fragrance. Oke, Jadi ya udah cuma gak jadi ekstrak alami. Ya, betul. Jadi kita fokus banget yang alami nih supaya nggak ngasih side effect ke kulit kita, ke ketiak Oke. kita kayak gitu. Jadi kita pakai yang alami banget, kita nggak pakai fragrance, kita nggak pakai alkohol, nggak pakai paraben juga. Oh. Jadi full di sini natural, tawas dan juga ekstrak kayak gitu kak. Oke. Jadi di situ kita coba bikin produk ini, akhirnya ya udah mulai kita bangun juga untuk sosial medianya. Bisa di follow juga, namanya Cheese Tea Bright. Ada di Instagram, Asik. TikTok sama juga di e-commerce. Oke, Gitu sih. harganya aman nih buat kantongnya mahasiswa? Aman lah, aman. Aman Cuma ya? 20 ribuan aja. Wih. Satunya 20 ribuan aja. Oke, jadi mau tahu Yes. langsung aja lihat di sosmednya Langsung ya. aja lihat Di e-commerce sosmed. sudah ada? Di e-commerce sudah ada, di toko ijo, di toko online juga. Di TikTok Shop mungkin sekarang kan biasanya Juga orang-orang ya TikTok Shop kan lagi rame-ramenya nih. Oke. Orang kalau beli apa-apa TikTok Shop aja, banyak promo gitu kan. Nice. Bisa dicek juga kayak gitu sih. Promo ongkir ya dicari ya Promo sama ongkir. teman-teman. Oke, ini Gitu sih. sebenarnya masih banyak banget yang pengen aku obrolin Yes. sama Zul, tapi kayaknya kita perlu nge-wrap podcast kali ini dengan suatu kata-kata mutiara. Waduh. Biasanya kan cuma di kontennya Zul. Yes. Sekarang kamu harus share di sini kira-kira apa nih sesuatu hal yang at least bisa memotivasi teman-teman semua yang mungkin masih mahasiswa baru, karena kita juga baru ospek ini ya tahun Yeah. 2023. Oke. Ada juga mahasiswa yang mungkin sekarang sedang kebingungan untuk mencari jati diri. Kira-kira mereka harus ngapain sih? Oke. Ini aku lihat kemana nih? Sini ya kali ya? Sini dong. Oke, pesanku buat kalian para mahasiswa kayak gitu ya. Pesanku buat para mahasiswa yang mau mulai hal baru di dalam hidupnya, mau itu ngonten, mau itu mungkin jadi part time, mau itu mungkin build business atau organisasi dan lain sebagainya. Pesanku cuma satu, fokus sama tujuan kalian aja. Jangan dengerin kanan dan kiri, jangan dengerin orang sekitar. Kalian cuma perlu pasang kacamata kuda kayak gitu ya. Perlu pasang kacamata kuda dan buktiin ke mereka kalau kalian juga bisa. Itu sih. Wow, kacamata kuda kalian bisa. Ini bagus banget ya. Nanti kita Yes. akan crop untuk Yes. kebutuhan konten. Nice, thank you banget Zul Yes. sudah mau sharing kali ini. Thank you juga. Semoga Thank you. kuliahnya lancar. Tinggal selangkah lagi ya, Selangkah sudah lagi. mendapatkan gelar SH. Amin, Mantap amin, banget. amin, amin. Semoga bisnisnya juga Yes. lancar. Kita Amin, akan thank you very much. nanti teman-teman yang pengen langsung aja ke Instagramnya, dan yang belum follow Zul, nama username adalah Zul Zulensa. Ensa. ZULLENSA. untuk semua sosmed. mendapatkan Yes. banyak konten-konten daging seputar buku Mantap. dan juga self improvement. Yes. Oke, thank you Zul Ensa dan juga teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman mahasiswa lainnya di episode berikutnya podcast Let's Talk. Bye, thank you.